Oke. Langsung nomor 2. Siapa nomor 2? Halo, nomor 2. Berikutnya siapa? Pak Nurholis. Pak Nurholis. Silakan Pak Nurholis. Ada? Ya. Silakan Pak Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nih Prof Yo. dan Pak dosen semuanya. Niki wau kula telat dados saya mboten ngertos awal-awale pripun niki ngapunten saestu. Oke. Mungkin langsung disiapkan Pak hari ini praktek ngajar berteaching. Langsung ditampilkan PPPT-nya Pak. Jadi ruang kelas ini, ruang Zoom meeting ini dianggap sebagai siswa aja. Jadi, Bapak langsung praktek mengajar. Ya, peserta lain yang menonton ya. Nggih. Sampun Pak. Niki yang RPP-nya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya berdoa dulu ya anak-anak. Oke, Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, ini ada yang tidak hadir hari ini? Ada enggak? Angkat semua, Pak. Sinyalku hilang. Semoga selalu sehat, bisa mengikuti pembelajaran sampai selesai. Amin. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin mengajak anak-anak untuk tes uji kesiapan belajar ya. Kira-kira konsentrasi kalian dalam pembelajaran ini gimana? Ayo semuanya berdiri. Ya, berdiri. Tangannya rentangkan tangan. Ya. Mana Pak? Rentang kemana Pak? Sini. Ke atas sambil ke sini, ke depan. Ke atas, ke depan. Ke atas, ke depan. Pegang tangan. Pegang kaki. Pegang hidung. Pasti konsentrasi nih. Nah, sekali lagi. Ikuti apa yang Pak Nurholis ucapkan ya. Ya. Pegang telinga, pegang mulut, pegang hidung, pegang telinga. Berarti sudah mulai konsentrasi. Alhamdulillah. Sekarang boleh duduk kembali. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari tema yang berjudul infak dan sedekah di jalan Allah. Dan kita akan fokus menganalisis isi kandungan Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah. Ya, kegiatan hari ini adalah, ayo dibaca. 1. Membaca surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Masih video pembelajaran. Menganalisis kandungan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Tujuan pembelajaran kita adalah 1.
Mampu Ah. menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. 16. Nah, Mampu Mendemonstrasikan mendemonstrasikan hafalan hmm. surat Al-Fajr. ayat 15 sampai 18. Sekarang Pak Nurkolis pengen tanya pada kalian semua ya. Apakah kalian masih ingat materi-materi yang kemarin sebelum materi ini? Lupa. Duh, kok lupa. Iya, Ada yang ingat? Materinya itu tentang mat, ya, tentang mat dan pembagiannya kemarin. Ya, anggap saja sudah ingat ini. Oke. Ya. Nah, pintar-pintar semua anak-anakku ini sudah ingat semua, alhamdulillah. Sekarang perhatikan gambar berikut. Itu ada beberapa gambar. 1, 2, 3, 4. Diperhatikan dan diamati ya. Lihat dulu. Dilihat dulu. Sudah? Ampun. Sudah diamati? Oke, Pak. Sekarang bisakah kalian menyimpulkan arti dari keempat gambar itu? Ceritakan, simpulkan. Saya, Pak. Ayo Narifai, ayo. Oke, Pak. Apa? Coba dilihat gambarnya, Pak. Yang pertama, insya Allah mungkin itu bersedekah jariah, amal jariah, dan masjid, musola. Iya, pinter. Terus yang kedua berbagi, Pak, pada orang yang membutuhkan, bagi orang yang tidak mampu, fakir, miskin, gitu, Pak. Iya, Pak. Selanjutnya, siapa yang bisa? Ayo, siapa lagi? Berbagi ke orang yang tidak mampu. Iya. Siapa lagi? Ayo. Yang bisa menyimpulkan ini. Itu Pak Mas Jumatan, Pak. Pak itu Pak Jumatan, Pak. Ngasih uang di kota amal. Nasi berkah. Jumat berkah. Jumat berkah. Itu memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu. Ya, kesimpulannya ini tentang infak dan sedekah mungkin Pak ini Pak Kolis. Iya. Nah, ini tentang orang yang melaksanakan infak maupun sedekah. Iya. Selanjutnya, perhatikan video berikut ini. Oke, Pak. Videonya tidak tampil, Pak. Tidak tampil, Pak, ya. YouTube, Pak, mungkin, Pak. Ngapunten nih, Pak. Videonya kok macet, Pak, mboten tampil. Lanjut mawon Pak Kolis. Nonton videonya, Pak. Mungkin di enable, Pak. Jenengan tidak enable, Pak. Di atas itu, Pak. Nggih, ngapunten nih, ini kayak potong ini. Kemarin sudah tak coba bisa, Pak. Oh gitu, nggih, Pak. Ya, sudah diperhatikan videonya? Ya, Pak. Nah, sudah, Pak. Ya. Sekarang simpulkan, ceritakan isi video tersebut tentang infak dan sedekah. Ayo, siapa yang menceritakan? Mana, Pak, ya? Yes, ceritakan. Ayo, Narifai. Yang pastinya infak sedekah itu bagi yang berinfak itu adalah perintah Allah, Pak. Ya. Bagaimana dalam surat Al-Munafikun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Jadi perintah Allah, di mana Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, maka kita diperintah untuk menyisihkan rezeki tersebut. Kata Allah, ayo infakkan sebagian rezeki kamu sebelum kamu menemui ajal kamu. Karena kenapa? Orang yang wafat, orang yang meninggal dunia itu minta ditangguhkan kematiannya. Artinya minta dihidupkan kembali. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, minta dihidupkan kembali ya saya ya Allah. Kenapa? Kata Allah,
Walaupun sesaat ya Allah, kenapa kata Allah? Karena fa'as-saddaka wa akum minas sholihin, saya pengen bersedekah, berinfak, karena pahala infak dan sedekah itu dirasakan bisa menyelamatkan pada orang yang wafat. Gitu Bapak, mungkin itu pengalaman saya Pak. Saya dulu dengar dari guru agama di waktu dulu Pak. Gimana Bapak? Apakah betul Bapak? Ya, diantaranya seperti itu. Dan ini Bapak. video ini juga menceritakan tentang berinfak yang berada di lingkungan madrasah. Oh gitu Ya. Bapak. Ya Pak. Apa? Berinfak madrasah di madrasah kalian. Berkontribusi dengan mendukung dana sosial. Ya, Begitu, betul. Bapak. Apalagi yang lain, ayo yang lain gimana kesimpulan dari video tadi? Selain ada dana sosial, apalagi? Sudah ya? Sudah Bapak. Ya, selanjutnya silahkan dibaca ayat ini bareng-bareng. Ayo, 1, 2, 3. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Artinya, adapun manusia, ayo. Adapun manusia apabila Tuhan mengujinya, memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka berkata, Tuhanku telah memuliakanmu. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membawa rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ya. Nah, sekarang pahami mufradat ini ya. Dipahami. Sekarang isi kandungan dari Quran Surah Al-Fajr ayat 15 dan 8 sampai 18 yang tadi kalian sudah baca. 1. Hendaklah manusia tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Ya. Hanya rezeki atau ini sampun deh. Ini sampun sampai 3. Selanjutnya, setelah kalian membaca, mengartikan, tadi sudah mengartikan, memahami penjelasan tersebut, sekarang kerjakan tugas berikut ini. Nah, mohon maaf Pak, ini untuk tugasnya saya kasihkan lewat lampiran tertulis, dan sudah saya buat Google Form. Ini Google Form. Nah, nanti Google Form-nya ini sakit kula share ini. Ada Google Form-nya, ampun. Ya, Google Form-nya itu silakan diisi ya. Oke, selanjutnya setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, buatlah kelompok dan tuliskan kegiatan infak dan sedekah yang pernah kita lakukan sebanyak
mungkin minimal 7 contoh ya. Silakan buat kelompok diskusi. Ayo. Ayo Nak Rifai, Nak Eva, Nak Marta buat kelompok ya. Ya. Iya, Pak. Ayo sudah ya. Lagi ini ya, sudah buat ya. Sudah, Pak. Sudah. Sekarang itu ya dikerjakan ya, mendiskusikan, membuat kegiatan, contoh kegiatan infak dan sedekah minimal 7, misalkan bersedekah di masjid setiap hari. Silakan ditulis, didiskusikan bersama. Tak tunggu sampai 5 menit ya. Iya, Pak. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Sekarang presentasikan. Ayo dipresentasikan. Siapa yang mau presentasi untuk menyebutkan hasil diskusi tadi? Dipresentasikan hasil diskusi tadi. Silakan maju. Siapa? Kelompok mana? Yo, kelompoknya Nak Eva. Ayo silakan. Ya, Pak. Ya, silakan dipresentasikan, maju ke depan. Ya. Contoh sedekah, ayo. Infak dan sedekah, ayo. Apa saja tadi? Bersedekah di hari Jumat. Kemudian bersedekah atau berbagi sesama yang membutuhkan. Ya. Ya, sudah sampai 7 ya. Ya. Oke, kelompok mana lagi yang mau maju? Sudah. Ya, alhamdulillah sudah 2 kelompok yang maju. Berarti benar ini. Sekarang simpulkan. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Tadi infak, belajar tentang kandungan isi Kandungan surah, Al-Fajr. apalagi lapor arti hadis, mufrodat, arti hadis, mufrodat, arti lafaz. Pinter. Ya, ternyata pinter-pinter semua ini. Masya Allah. Ini. Sekarang telah selesai. Adakah yang ingin ditanyakan dari materi tadi? Pak Guru. Ya. Sedekah kali infak bedanya ten pundi, Pak? Bedanya 1. Kalau sedekah lebih luas lagi. Misalkan kalau infak kan kita memberikan berupa barang atau berupa uang. Kalau sedekah lebih luas lagi, seperti senyum. Itu termasuk sedekah. Seperti mengambil batu yang di tengah jalan biar yang lewat enggak jatuh. Nah, itu termasuk sedekah. Ya. Sudah, ada lagi? Cukup, Bapak. Alhamdulillah, sudah. Waktunya habis, Mas. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar materi tentang kuatkan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Subtemanya menganalisis sisi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. 2, menyajikan hasil analisis tentang keutamaan orang waktunya habis. Sudah. Sekarang mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila Pak Nur ada kekurangan kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Stop screen. Mas Holis, ya. Ya. Silakan Pak Zulhaq. Baik, Prof. Terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih Pak Nurholis sudah mempraktekkan masukan dari kami secara umum bahwa berteaching ini sebetulnya sudah meliputi atau mengakomodir ya komponen-komponen penting dalam RPP ya, kegiatan pembelajaran khususnya ada pendahuluan, kegiatan inti dan penutup serta evaluasi. Namun ada yang kiranya perlu ditingkatkan terkait dengan apa namanya tadi gambar ya, penampilan gambar itu intinya sebetulnya kan anak-anak diajak untuk mengeksplorasi salah satu mengamati, mengeksplorasi dan menemukan kan apa yang kalian temukan di gambar itu kan gitu misalkan untuk disampaikan. Saya yakin itu nanti bisa disampaikan biar secara alami anak-anak menemukan sesuatu ya, tapi paling enggak kegiatan ini sudah ada dan tinggal nanti menyampaikannya lebih alami lagi. Kemudian tentang ini Pak, apa namanya? Ini kan Quran hadis. Tadi bahwa metode ini apa namanya sangat penting. Tadi Bapak menyuruh anak untuk membaca bersama-sama. Mestinya kalau kondisi tertentu anak-anak kiranya guru memberi contoh bacaan dulu yang benar, baru nanti siswa untuk mengikutinya. Tapi kalau secara berjamaah langsung mari kita baca bersama-sama itu mungkin bisa, tapi kalau awal-awal saya kira diberi contoh dulu. Nah, mungkin di akhir materi kita baca bersama-sama, artinya mengajak membaca bersama-sama itu kalau siswa betul-betul diketahui mereka sudah bisa. Nah, atau mungkin juga untuk mengingatkan atau untuk menjadikan siswa yang ragu menjadi berani kalau dengan bersama-sama itu. Nah itu. Jadi intinya Pak, diberi contoh dulu bacaan guru, kemudian peserta didik untuk mengikutinya atau menirukan bacaan guru. Itu terpenting kuncinya di guru di sana. Nah, kemudian mungkin beberapa RPP sudah yang saya koreksi, saya kasih masukan untuk terkait dengan penilaian sikap ya, baik spiritual atau sosial dan sebagainya lewat Google Form itu tujuan saya itu juga mengakomodir daripada TPACK. Zaman modern sekarang ini ya guru siswa harus bisa menggunakan ya mobile, HP dan sebagainya. Nah, kalau sifatnya angket pertanyaan-pertanyaan itu kan bisa di Google Form itu lebih cepat ya, efektif dan efisien ya. Hasilnya bisa langsung diketahui lewat itu. Tentunya harus dipersiapkan dulu terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, Bapak, apa namanya, tentang tadi itu diskusi ya, contoh-contoh sedekah. Nah ini kita kan dalam pendidikan itu mengenal tripusat pendidikan. Itu bisa misalkan contoh pelaksanaan sedekah di lingkungan pertama madrasah atau sekolah. Ada enggak gerakan-gerakan itu? Anak-anak suruh mengidentifikasi. Oh, tadi sudah ada ya Jumat barokah tadi berbagi misalkan atau sedekah lewat masjid misalkan di lingkungan bagaimana pelaksanaan sedekah di sekolah. Terus kedua, anak-anak juga diminta pelaksanaan sedekah atau di lingkup masyarakat. Nah, terus yang ketiga di lingkup keluarga. Keluarga, adakah keluarga misalkan mereka diajak misalkan dalam satu keluarga itu di antara peserta didik itu misalkan disuruh membantu orang tuanya membagi makanan kepada tetangga. Itu saya kira kalau dihubungkan dengan kehidupan real itu akan lebih menjadikan pelajaran kita semakin dipahami oleh anak-anak. Jadi bisa contoh-contoh menghadirkan contoh-contoh nggak usah jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Itu saya kira. Kemudian penyajian PowerPoint Pak, PowerPoint di RPP yang sudah saya review juga. Ini kan ada terkait dengan terjemah itu
kalau dari Kementerian Agama, kita diminta untuk mengikuti revisi terjemah Al-Quran tahun 2019. Itu bisa diakses untuk mengcopy ayat dan sebagainya, biar nggak keliru, itu di quran.kemenak.go.id, Pak. Itu di sana sangat, saya kira untuk guru-guru Al-Quran hadis, itu sangat penting. Diulangi Quran. Ya, Quran, Ya. Quran, dot, Quran. Ya. dot, Kemenak, Ya. Kemenak, dot, go, dot, id, ya. Nah, di sana ada itu terjemahan dari Lajnah Pentasih Al-Quran, Kementerian Agama. Di sana ada referensi-referensi yang bahkan ada tafsir-tafsir tematik, itu bisa diakses oleh Bapak Ibu guru sebagai pengayaan pendalaman materi, biar kita guru-guru Al-Quran hadis itu punya bekal yang cukup untuk menyampaikan ke anak-anak. Gitu. Jadi di quran.kemenak.go.id tadi itu, selain terjemahan Al-Quran, ada penafsirannya, kita bisa ngopi ayatnya untuk jadikan PowerPoint, kemudian juga ada buku-buku PDF yang bisa diakses secara gratis. Nah, terkait dengan ini tadi itu, dan ada, insya Allah komplit itu di sana. Mungkin masukan saya itu, Prof, dari saya. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Prof. Oke. Mas Nurholis itu kalau mengajar itu kan harus berbasis kepada KD-nya kan. Jadi jangan lupa ke KD-nya. Ya, walaupun cerita kemana-mana, ujungnya adalah mencapai KD. KD itu dijabarkan dalam indikator. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi videonya belum dibaca ya, belum terbaca kok dikejar untuk apa? Ngapunten Pak. Gini kuau jane nggih. Jadi belum nggak diputar, disuruh anak-anak untuk menyimpulkan video. Tapi sampun kula share teng sudah. Sudah ya sudah, tapi jangan sampai terjadi disuruh membaca yang tidak bisa dibaca gitu loh ya. Baik, berikan aplaus kepada Pak Nurholis ya. Semangat, semangat. Insyaallah. Lanjut.